Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifatus Zahra, biasa dipanggil dengan Bu Anif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pendidikan anti korupsi dan juga pendidikan anti narkoba. Sebelumnya, tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru MTS Negeri 1 Pati. Semoga kalian menjadi anak yang cerdas, berguna bagi bangsa negara, juga agama, dan bagi orang tua. Semoga dalam kegiatan Matsama, yakni masa ta'aruf siswa MTS Negeri 1 Pati kali ini, kalian selama perjalanannya bisa mengikuti dengan baik dan juga merasa nyaman serta lancar. Kita mulai saja materi pada kali ini. Singkat cerita, ada suatu kisah pelajar kelas 3 SMP, namanya si Raka. Sekilas dia kelihatan seperti pelajar SMP biasa, tetapi kalau diperhatikan lebih jauh, ada yang beda. Wajahnya kuyuh dan sering kelihatan murung. Pandangan matanya kosong, kayak orang lagi bengong. Terus emosinya jadi bisa naik turun gak jelas. Kalau diajak ngobrol, bicaranya gak jelas dan seringkali gak nyambung. Setelah diselidiki, ternyata Raka adalah seorang pengguna narkoba. Nah, punya teman atau punya kenal seorang yang mirip namanya si Raka nggak? Atau pernah kebayang nggak kalau Raka itu adalah kita sendiri? Narkoba atau sering juga disebut dengan nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya, adalah istilah yang gambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran dan bisa menyebabkan ketergantungan kalau tidak digunakan secara sesuai. Dan penyalahgunaan narkoba bisa membuat kecanduan yang akhirnya bisa mengakibatkan terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah yang makin banyak juga. Dampak kecanduan narkoba dapat dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan juga sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah, atau bahkan ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi melihat tingkah laku kita yang nggak gini. Yang lebih serem, fungsi otak kita nggak bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Nah, bayangin sekarang, kalau ini terjadi di masa pandemi seperti saat ini, udah kesepian, depresi, stres gara-gara pandemi, masih ditambah lagi depresi dan kesepian, ditambah lagi teman dan keluarga menjauh kita. Kebayang gak sih, kita ngajakin teman untuk mabar game online, tapi gak ada yang mau. Bukan karena kita jago mainnya, tapi karena takut pas kita asik main, terus ngegas-gas gak jelas, cuma gara-gara hal yang sepele. Males kan? Bukan cuma itu, dampak bagi kita juga bahaya loh. Beberapa hasil penelitian bilang, kalau penyalahgunaan narkoba bisa berdampak pada penurunan kekebalan tubuh kita. Akibatnya, kita lebih gampang terserang virus seperti virus corona yang lagi rame-rame saat ini. Makin serem kan? Nah, setelah tahu dampaknya penyalahgunaan narkoba, terus gimana caranya supaya kita tidak terjumus pada penyalahgunaan narkoba, terutama pada masa pandemi sekarang ini? Banyak teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara mereka merasa kesepian dan gak punya teman. Jadi mereka gak punya teman curhat saat stres. Jadi hubungan pertemanan yang sehat itu penting banget buat ngebantu kita menghindari narkoba. Nah, di masa pandemi kayak sekarang ini, gimana kita masih bisa tetap menjaga hubungan kita padahal ketemu aja sulit? Gimana caranya? Gampang, misalkan begitu selesai sekolah online jangan cabut dulu, tapi sempatkan ngobrol sebentar sama teman-teman, atau bisa juga ngajak teman-teman ngajak main game bareng-bareng setelah mengerjakan tugas atau PR. Mabarnya yang sehat-sehat juga ya, misalnya dibatasi cuma maksimal 2 jam setiap hari supaya otak kita bisa beristirahat dan juga jangan melototin gadget melulu. Tapi selain teman-teman sekolah, jangan lupa kita masih punya teman yang jaraknya nggak jauh dan bisa kita ajak ngobrol kapan aja, yaitu keluarga kita sendiri. Ingat, masa pandemi kali ini bisa bikin stres siapa aja, termasuk kakak, adik, atau orang tua kita. Nah, daripada stres sendiri-sendiri, kenapa nggak sekali-sekali kita ngobrol sama mereka, sekalian curhat, ya kan?
Kadang-kadang ngobrolin masalah yang selama ini kita pendam sendiri dari keluarga bisa bikin merasa perasaan kita lebih lega, bisa meringankan beban pikiran kita. Terus, coba cari kegiatan untuk mengisi waktu luang selama kegiatan pandemi kali ini. Banyak loh kegiatan yang bisa kita lakuin selama pandemi kali ini. Misalnya, nekunin hobi baru kalian seperti main puzzle, berkebun, menulis, atau belajar hal baru yang ada di internet, misalnya belajar alat musik, belajar menggambar, belajar memasak, dan lain-lain. Atau video call sama teman-teman membahas kabar terbaru dari YouTuber, atau bisa juga ngelakuin kegiatan religius biar hati menjadi tenang. Atau malah coba-coba bikin konten sendiri untuk diunggah ke akun medsos kita, misalnya bikin konten tutorial memasak. Atau coba deh keluar ke halaman rumah, terus coba ngelakuin olahraga ringan sambil menghirup udara luar. Pasti pikiran kamu bisa jadi lebih segar dan suasana hati kamu bisa lebih positif. Nah, selain kita berusaha menghindari penyalahgunaan narkoba, kita juga bisa membantu teman-teman kita untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilah kerennya, kita bisa jadi ikut agen perubahan gitu. Banyak loh teman-teman yang terjebak kecanduan narkoba karena mereka menerima informasi yang salah mengenai narkoba. Misalnya ada yang mendapat info kalau narkoba bisa bikin badan kita lebih bagus bentuknya, atau ada juga info yang bilang kalau narkoba bisa membantu kita berkonsentrasi. Nah, kita bisa ngelakuin sesuatu untuk membantu teman kita itu dengan cara ikut nyebarin informasi, edukasi yang benar tentang narkoba lewat akun medsos kita. Misalnya dengan begitu, kita bisa membantu teman-teman kita untuk lebih nyebarin informasi yang benar juga. Tapi yang paling penting kita harus bisa menerima diri kita apa adanya. Salah satu alasan utama banyak teman-teman kita yang terjerumus menggunakan narkoba adalah karena mereka takut gak diterima di lingkungan sosial atau takut gak diakui oleh teman-teman. Kita harus bisa cinta sama diri kita sendiri karena tiap manusia itu istimewa dan unik, dan kita gak perlu penilaian dari orang lain tentang seberapa istimewanya kita. Kita bisa jadi keren tanpa harus ikut-ikutan orang lain kok. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang nawarin untuk kita pakai narkoba. Jangan takut kehilangan teman hanya karena gara-gara itu. Teman yang baik pasti akan ngedukung kita untuk melakukan sesuatu yang baik juga. Percaya deh, yang bikin hidup kita menjadi seru dan menyenangkan itu adalah sikap kita terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Sikap kita yang menghargai diri sendiri sambil terus menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, teman-teman, dan juga orang-orang lain di sekitar kita. Say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Baiklah, untuk materi selanjutnya yakni pendidikan anti korupsi. Pada kesempatan kali ini, pendidikan anti korupsi nanti akan saya jelaskan pengertian, berikut juga contoh-contoh korupsi di lingkungan sekolah. Silahkan simak tayangan slide berikut. Korupsi. Ini adalah pendidikan yang harus ditanamkan sejak dini, yaitu pendidikan anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi merupakan perilaku atau perbuatan yang tidak jujur yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Jadi korupsi itu bukan hanya tentang uang atau penyuapan saja, tapi tindakan mengambil hak atau menyelewengkan kepercayaan orang lain itu juga merupakan tindakan korupsi. Tindakan korupsi bisa terjadi di berbagai lingkungan, yaitu pemerintahan, sekolah, tempat kerja, tempat tinggal. Tindakan korupsi yang ditemukan di lingkungan sekolah berupa korupsi dana, waktu, nilai, kepercayaan, ataupun penyuapan. 4 bentuk korupsi di kalangan pelajar. Inilah tren koruptor anak muda. 1. Bolos sekolah. Bolos sekolah termasuk ke dalam jenis korupsi waktu, karena pelajar kewajibannya adalah belajar. Jika pelajar meninggalkan kewajiban tersebut untuk melakukan hal lain, bahkan sampai berbohong kepada orang tua, maka perilaku menyeleweng itulah yang disebut korupsi waktu. Kedua, datang terlambat. Datang terlambat ke sekolah dengan sengaja karena bangun siang ketika ada jam pelajaran, pergi ke kantin, pura-pura izin ke toilet padahal mabal. Semua perilaku tersebut disebut korupsi waktu. Yang ketiga,
melebih-lebihkan uang sekolah alias UNIKO. Tindakan korupsi seperti ini merupakan bibit-bibit koruptor jika dibiasakan sejak dini. Oknum-oknum yang melebih-lebihkan uang sekolah untuk kepentingan pribadi seperti SPP, uang kas, uang buku, dan lain-lain. Menyebarkan kunci jawaban. Ujian seharusnya dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai pelajaran, tapi tak lepas dari perilaku curang dan mencari keuntungan. Perbuatan memberi atau menerima contekan seperti ini termasuk tindakan korupsi karena merugikan hak orang lain. Cukup sekian dari saya materi mengenai pendidikan anti korupsi dan juga narkoba. Say no to drug dan katakan tidak pada korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.